Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posmis, podcast Sebayu Misteri. Ketemu lagi bersama saya, Vandanu. Seperti biasa, saya akan kembali menampilkan cerita yang sudah dikirimkan melalui email Sebayu FM. Yang pasti, cerita dan kisah mistis ataupun horor. Jadi bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis ataupun kisah horor, silakan kirim saja cerita kalian ke email Sebayu di sebayu94fm@gmail.com. Nanti kisah kalian akan kami bacakan dan tampilkan di YouTube Sebayu edisi spesial Posmis, podcast Sebayu Misteri. Terima kasih saya sampaikan pada Utari dari Tegal Sari. Ini salah satu wilayah di kota Tegal yang sudah mengirimkan cerita horornya ke Posmis. Meskipun kisah ini sudah lama dialami oleh Utari, tetapi sampai saat ini masih bisa mengingat dengan jelas dan masih merinding saat menceritakan kisah horornya. Sahabat Posmis, cerita kali ini menceritakan pengalaman Utari yang diincar kuntilanak saat ia sedang hamil besar. Penasaran dengan kisahnya? Inilah kisah selengkapnya di Posmis. Utari adalah istri dari seorang TNI Angkatan Laut dan tinggal hanya berdua dengan suami di sebuah rumah yang bisa dibilang sebagai bangunan yang cukup tua. Mereka berdua adalah perantau di kota Tegal. Utari asli dari Palembang dan sang suami ini berasal dari Cilacap. Jadi di Tegal mereka benar-benar sendiri, tidak mempunyai saudara. Suami Utari adalah seorang angkatan laut yang sering berdinas di luar kota, bahkan luar Pulau Jawa. Jadi mau tidak mau Utari ini sering ditinggal sendiri dalam jangka waktu yang cukup lama. Rumah yang didiami Utari adalah rumah yang cukup besar, bangunan yang masih bagus, meskipun terbilang bangunan lama, masih nyaman untuk ditinggali. Rumah tersebut terletak di pinggir jalan, halaman yang cukup luas, ditumbuhi berbagai tanaman besar, seperti pohon mangga, nangka, bahkan banyak ditumbuhi pohon pisang. Utari sendiri sangat menyukai tanaman apalagi bunga. Jadi dia pun menanam banyak bunga di halaman rumah, termasuk pohon kenanga yang mempunyai bau cukup mistis, apalagi kalau tercium saat malam hari. Selama Utari tinggal di rumah itu, mereka berdua merasa nyaman-nyaman saja. Bahkan saat Utari ditinggal sang suami untuk berdinas, ia sendiri tetap merasa aman dan nyaman. Tidak ada perasaan takut atau was-was yang berlebihan. Meskipun sebenarnya tetangga sekitar ini banyak yang bercerita kalau sering melihat kejadian horor di rumah tersebut. Ada beberapa tetangga Utari yang kerap melihat penampakan sosok wanita ada di dekat pohon pisang yang berada di halaman rumahnya. Atau beberapa kali juga melihat seorang kakek yang sangat tua sedang berdiri di halaman rumah. Dan ada juga yang mencium harum yang sangat wangi dan sangat menyengat muncul dari pelataran rumah Utari. Tetapi cerita-cerita itu tidak membuat Utari gentar atau merasa tidak nyaman, karena menurut Utari, selama mereka makhluk gaib tersebut tidak mengganggu, dia merasa aman-aman saja. Apalagi dia tidak pernah melewatkan untuk membaca Al-Quran, berzikir setiap harinya,
agar hati tenang, rumah juga nyaman. Dan memang selama ini Utari ataupun suaminya ini tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh di rumah tersebut. Tetapi hal yang berbeda dirasakan saat Utari hamil anak pertamanya. Saat itu tahun 2004. Kejadian-kejadian yang di luar nalar ini mulai sering dialami Utari. Banyak orang yang bilang wanita yang hamil ini memang disukai oleh makhluk-makhluk astral. Karena konon katanya wanita hamil memancarkan aura yang disukai oleh makhluk gaib. Ada yang hanya menyukainya saja, tetapi beberapa makhluk halus juga ada yang usil, bahkan berniat jahat ingin mengganggu wanita hamil. Biasanya yang menyukai wanita-wanita hamil itu adalah kuntilanak. Maka tidak heran kalau orang tua zaman dulu ini menganjurkan wanita hamil untuk membawa gunting atau pisau lipat yang dijepit dengan peniti dan dipakaikan di pakaian si wanita hamil tersebut, dengan maksud agar tidak diganggu makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Itu kata orang tua dulu. Sahabat Posmis, kembali lagi ke cerita Utari. Sejak dinyatakan hamil oleh dokter, Utari sering mengalami hal-hal aneh di rumahnya. Suatu pagi sebelum subuh, Utari bangun tidur dan bermaksud hendak ke kamar mandi. Tiba-tiba dia mencium aroma wangi sangat menyengat yang sepertinya berasal dari ruang depan. Wangi bunga kenanga yang sangat tajam itu memenuhi seluruh sudut rumahnya. Dia tidak memperdulikan kejadian itu. Dia pikir wangi yang tercium adalah aroma bunga kenanga yang memang ia tanam di halaman rumahnya. Tetapi yang aneh adalah setelah siang hari dia melihat bunga kenanga yang ada di halaman ternyata tidak satu pun berbunga. Yang ada hanya daun-daun yang tumbuh lebat. Dan jelas saja daun-daun itu seharusnya tidak mengeluarkan aroma apapun. Tidak hanya kejadian itu, sahabat Posmis, Utari juga menceritakan waktu itu sang suami berdinas di luar kota beberapa hari. Sedari siang cuaca sangat mendung. Gerimis rintik-rintik menambah dinginnya suasana. Seharian seperti biasa, si Utari sibuk dengan berbagai aktivitas di rumahnya, membuat ia kelelahan hingga tidak terasa tertidur di kursi ruang tamu rumahnya. Dan dia lupa tidak menutup pintu rumahnya. Suasananya dingin diiringi rintik-rintik gerimis, menambah lelapnya tidur Utari. Tetapi tiba-tiba saja datang seorang dari pintu rumahnya. Seorang perempuan yang dia tidak kenali dan tidak pernah dia lihat sebelumnya. Memakai baju berwarna putih dengan bawahan berwarna coklat tanah. Sekilas wajahnya sangat cantik, tetapi agak pucat. Tanpa mengucap salam dan sepatah kata pun, wanita itu tiba-tiba saja sudah berdiri tepat di samping Utari.
Seketika tangan wanita itu seperti hendak meraih perut Utari yang sudah terlihat membesar. Sebelum tangan keriput itu benar-benar menyentuh perut Utari, wanita itu nampak senyum dengan aneh, seperti orang yang menemukan sesuatu yang sudah dia cari sejak lama. Tambah aneh, tatapan wajah wanita itu membuat Utari ketakutan. Ditambah lagi dia bingung siapa wanita itu. Kenapa tiba-tiba ada di rumahnya? Apa tujuannya dia menemui Utari? Apalagi kondisi rumah sepi. Rasanya ingin sekali Utari bangkit dari tempatnya berbaring. Ingin juga dia berbicara, mengucapkan segala pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Tetapi anehnya, badan Utari tidak bisa bergerak, kaku, lidahnya keluh, bibirnya tidak bisa terbuka. Satu hal yang membuat Utari sangat ketakutan adalah tangan wanita itu hendak menarik perut Utari, mengambil jabang bayi yang ada di perutnya. Dia sangat ingin menghalau gerakan tangan wanita itu, tetapi apa daya Utari tidak bisa bergerak. Di sela-sela ketakutannya, Utari berusaha sebisa mungkin beristighfar dan meminta perlindungan dari Allah. Dalam hatinya terus melafalkan nama Allah, 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 dan berusaha bangkit. Sayup-sayup terdengar suara azan, dan entah ada kekuatan dari mana, akhirnya dia pun bisa bangun dari kursi tempatnya berbaring, duduk, dan alhamdulillah, ucap Utari sambil mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Ya Allah, ternyata hanya mimpi, ucap Utari lirih. Dia pun langsung mengelus perutnya. Jabang bayi terasa menendang lembut perutnya. Utari bahagia. Ternyata hal yang menakutkan tadi hanya mimpi. Sudah masuk waktu maghrib. Rupanya cukup lama Utari tertidur. Dia bangkit, menutup pintu rumah dan menyalakan lampu. Suasana masih gerimis, tanah di halaman juga basah. Utari langsung bergegas menuju ke kamar mandi, akan mengambil air wudhu karena akan sholat maghrib. Kalau kalian merasa keanehan sudah berhenti, tidak, sahabat Posmis. Ada jejak telapak kaki yang nampak membekas dari arah kamar tidur Utari menuju ke pintu belakang rumahnya. Jantung Utari berdetak kencang, rasa takut kembali menyelimuti Utari. Jejak kaki itu sangat jelas, seperti layaknya seorang yang bertelanjang kaki sudah melewati tanah basah dan meninggalkan sisa-sisa tanah yang menempel di kakinya, hingga semakin memperjelas bekas langkah kaki itu. Tetapi jejak telapak kaki siapa? Seingat Utari tadi, dia tidak keluar rumah sama sekali, dan suaminya pun tidak berada di dalam rumah. Lantas siapa yang masuk ke rumah Utari? Wanita tadikah? Bukankah tadi Utari hanya bermimpi?
aneh. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Utari mengikuti jejak kaki itu selangkah demi selangkah sampai menuju ke pintu belakang rumahnya yang tertutup rapat. Sampai di pintu yang tertutup itu dia tidak menemukan siapapun, tetapi dia hanya mendengar suara ayam yang terdengar sangat jelas. Padahal seingat Utari, dia ataupun suaminya tidak memelihara ayam ataupun hewan unggas yang lain. Dia mengintip dari celah pintu, tidak nampak keberadaan ayam tersebut. Yang terlihat hanya rimbunan pohon pisang yang bergoyang-goyang pucuk daunnya karena tertiup angin. Semakin jelas suara ayam terdengar membuat Utari semakin merinding. Rasa takut semakin besar dan tiba-tiba terdengar suara pintu depan diketuk. Utari tersentak kaget. Jantungnya semakin berdegup. Badannya semakin lemas karena takut. Siapa waktu maghrib bertamu ke rumahnya? Assalamualaikum. Suara lelaki mengucap salam. Utari lega. Ternyata itu suara suaminya. Segera dia bukakan pintu dan menyambut suaminya yang baru pulang dinas dari luar kota. Malam itu selesai makan malam. Utari menceritakan pengalaman-pengalaman horornya pada suaminya. Utari meminta agar dia tidak lagi ditinggal sendirian di rumah, karena sejujurnya Utari pun khawatir jika kejadian mistis itu akan mengganggu janin yang ia kandung. Apalagi saat ini sudah masuk ke bulan yang ke-7, sudah cukup besar perutnya. Tetapi sang suami menguatkan Utari. Dia berkata tidak perlu takut, karena makhluk astral itu akan menjauh jika kita selalu dekat dengan Allah. Selalu berdoa dan sering-seringlah mengaji, serta jangan lupa untuk menutup pintu rumahnya. Insya Allah akan selalu dilindungi dan diberi keselamatan, ujar suami Utari. Dan keesokan harinya, mereka mengundang tetangga dan rekan-rekan kerja suaminya untuk hadir ke rumahnya, mengadakan syukuran dan pengajian 7 bulanan. Dilantunkanlah doa-doa dan ayat suci sebagai pengharapan agar keselamatan ibu dan jabang bayinya sampai lahir nanti, dan juga diberikan keselamatan dari gangguan hal-hal yang tidak diinginkan. 2 bulan sudah suami Utari tidak mendapat tugas dinas keluar kota. Jelas saja, Utari senang karena dia tidak sendiri di rumah. Ada yang menemani dan Utari pun merasa aman. Tidak lagi muncul gangguan dari makhluk gaib yang terjadi beberapa bulan lalu. Semua seperti semula. Rumah terasa hangat, nyaman, dan aman. Hari perkiraan lahir pun semakin dekat. Pasangan suami istri yang baru akan dikaruniai anak pertama, segala sesuatunya sudah dipersiapkan, dari kamar bayi, pakaian, juga perlengkapan calon bayi sudah dipersiapkan. Hanya tinggal menunggu waktu kelahiran saja. Sampai suatu malam, tepatnya malam Jumat, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata telepon dari atasan suami Utari yang memberi kabar bahwa ia harus berangkat bertugas ke Pekalongan malam itu juga.
Ada perasaan tidak ingin pergi. Apalagi Utari pernah memintanya untuk tidak meninggalkannya, paling tidak sampai bayinya lahir. Dan ini hanya tinggal menunggu hari saja. Karena hari perkiraan lahir dari dokter ini mengatakan sudah sangat dekat. Utari sedih. Tetapi sebagai istri abdi negara, sedari awal dia sudah menyadari bahwa suaminya tidak mungkin mangkir dari tugas. Kapanpun dan dimanapun negara memanggil, dia harus siap siaga. Suaminya menghibur. Dia akan meminta saudaranya untuk datang menemani Utari. Apalagi tugas kali ini di Pekalongan cukup dekat. Jadi jika Utari akan melahirkan, dia akan berusaha untuk meminta izin pulang. Suami Utari segera menghubungi saudaranya yang berada di Cilacap. Karena tugas ini selama 10 hari, dikhawatirkan Utari akan melahirkan selama dia bertugas. Dan saudaranya itu pun bersedia datang, tetapi baru bisa melakukan perjalanan ke Tegal esok hari. Karena di waktu malam tidak ada kendaraan umum yang bisa membawanya ke terminal. Suami Utari pun pamit. Jam 11 malam dia berangkat menuju ke Pekalongan. Dia melafalkan doa memohon pada Allah untuk menjaga istri dan calon anaknya dari hal-hal buruk. Diusapnya perut Utari dan berpesan, "Tidurlah, taruh Al-Quran dekat kepalamu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Besok saudaraku akan menemanimu sampai aku pulang." Utari pun menurut. Dia langsung masuk kamar, mengucapkan doa sebelum tidur dan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas agar hati tenang. Meskipun diakui Utari sebenarnya takut melewati malam itu sendiri. Dia mengusap-usap perutnya dan sambil terus berzikir hingga ketiduran. Waktu menunjukkan tepat pukul 12 malam. Seperti ada yang membangunkan dari tidurnya. Utari terjaga, masih terbaring di tempat tidurnya. Tetapi ia yakin kalau saat ini ia tidak sedang bermimpi. Posisi badan Utari terbaring lemah. Dia tidak bisa bergerak. Diliriknya jendela kamar tidurnya yang menghadap langsung ke halaman luar, nampak sesosok wanita dengan penampilan yang sangat mengerikan. Wajahnya menyeramkan, rambutnya putih, panjang, awut-awutan, kusut, seperti tidak pernah disisir bertahun-tahun lamanya. Bajunya juga berwarna putih tetapi tembus pandang, transparan, dan yang paling menyeramkan lagi adalah sorot matanya. Matanya merah, semerah darah, melotot dengan tatapan bengis seperti akan memangsa Utari. Sosok menyeramkan tersebut berdiri tepat di jendela. Utari dalam kondisi lemah, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia hanya berusaha memejamkan mata agar sosok gaib di jendela itu tak terlihat lagi. Tetapi bukannya penampakan itu hilang, justru sosok yang sama muncul dari kaca meja rias yang berada di pojok ruang tidur dekat dengan pintu. Wanita itu menyeringai. Dua sosok itu hendak keluar dari jendela dan kaca meja rias, akan segera menyerang Utari yang lemah tak berdaya,
berbaring di tempat tidur secara bersamaan. Utari memejamkan mata. Sekuat tenaga, tangannya meraih Al-Quran yang berada tepat di samping kepala Utari. Jarak Utari berbaring dengan letak Al-Quran itu sebenarnya hanya sejengkal. Tetapi entah kenapa untuk mengangkat tangan saja Utari tak mampu. Hingga dengan memanggil nama Allah, meminta pertolongan, akhirnya tangan Utari bisa menyentuh Al-Quran itu. Seketika saja, entah dari mana, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua di pintu kamar. Lelaki itu berbadan bungkuk, berjanggut sangat panjang, berpakaian serba putih dan mengenakan ikat kepala putih. Dengan munculnya sosok lelaki tua tersebut, mendadak dua wanita gaib yang sejengkal lagi akan menyerang Utari langsung mundur. Lelaki tua itu menghalau dengan tangannya dua makhluk astral itu. Lelaki itu menatap Utari dengan lembut. Tangannya tetap menghalau sosok kuntilanak yang hendak melukai Utari. Dia mengatakan, "Jangan takut Utari, aku melindungi kamu," kata lelaki tua itu. "Tidurlah, jangan khawatir." Lelaki tua itu melawan dua sosok kuntilanak dan akhirnya memenangkan pertarungannya. Hingga dua sosok gaib itu menghilang dan diancam agar tidak lagi kembali atau akan dimusnahkan. Sosok menyeramkan itu lantas menghilang. Utari merasa sangat tenang, bahkan perasaan takutnya yang tadi menjadi-jadi berubah menjadi perasaan nyaman, hingga Utari kembali terlelap. Dengan sosok lelaki tua itu masih berdiri di pintu kamar menjaganya hingga matahari nampak di ufuk timur. Hari sudah pagi. Utari bangun seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai ada saudara dari suaminya yang datang, perasaan takut dan tidak nyaman di rumahnya berubah menjadi suasana rumah yang sejuk dan nyaman, seperti saat sebelum gangguan demi gangguan makhluk gaib menyerangnya. 2 hari sejak kejadian malam itu, Utari melahirkan bayi laki-laki yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Utari sangat bersyukur dia masih dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kelahiran putranya. Tetapi atas saran dari keluarganya, Utari memutuskan untuk pindah ke rumah baru. Dan sampai saat ini aman-aman saja, tidak ada gangguan lagi. Sahabat Posmis, demikian cerita dari Utari. Ngeri ya? Kuntilanak memang makhluk astral yang suka mengincar wanita-wanita hamil. Nah, bagi sahabat Posmis yang punya kisah horor dan mistis juga ingin kita ceritakan kembali, silakan kirim kisahnya ke email sebayu94fm@gmail.com. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam kisah misteri yang lain di podcast Sebayu Misteri.